complicated, ada kris, ada imani, ada lain-lain, semua banyak sekali jenis transaksi keuangan yang ada sekarang itu apakah itu membuat simpel atau merepotkan gitu? Ternyata bagi sebagian orang itu merepotkan. Kita harus akui itu Pak Bu. Tapi itulah zamannya. Jadi Pak Iskandar bilang itu sudah sunnah zamannya yang nggak bisa kita hindari. Karena kalau kita nggak mengikuti itu masjid ketinggalan lagi pasti. Nah tapi bagaimana kita bisa menjembatani kemajuan zaman ini, terutama di sisi keuangan digital itu dengan teknologi, dengan alat, dengan tools. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu tidak perlu lagi pusing-pusing mikirin. Serahkan ke ini, anggaplah asisten gitu. Asisten bapak-bapak, ibu-ibu dalam mengelola masjid, terutama keuangan digital masjidnya. Kita berbicara keuangan digital ya, karena untuk keuangan konvensional itu hampir tidak mungkin itu bisa dikelola oleh apapun gitu. Jadi itu ya personal masing-masing. Tapi kalau keuangan digital artinya itu bisa kita berikan alat, itu kita bisa berikan fasilitas, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara mengaturnya, bagaimana cara meleverage-nya, mengembangkannya lagi. Nah, itu bisa dengan digital. Karena yang perlu diketahui Bapak-bapak Ibu sekalian, di zaman yang serba terkoneksi sekarang itu, semua pergerakan kita, aktivitas kita itu semuanya terekam. Gak ada yang gak terekam. Jadi semua ketahuan. Tapi apakah itu hal yang buruk? Enggak juga. Positifnya banyak banget gitu. Karena dengan itu pemerintah kita, regulator seperti BI itu bisa tahu kemampuan dari masyarakat kita itu seperti apa. Apa yang harus diberikan lagi sumbangsi ke masyarakat itu, apa lagi yang harus kita dorong lagi ke masyarakat itu seperti apa. Kalau itu dilakukan dengan zaman dulu, dengan masih zaman batu gitu, itu susah sekali pemerintah. Nah, itulah keuntungan utama dari digital. Jadi gak bisa kita hindari, karena digital itu artinya adalah kolaborasi. Jadi kita kebersamaan kita semua di dunia yang serba terkoneksi ini, di dunia digital ini, dengan tujuan apa? Dengan tujuan Society 5.0 yang kemarin sudah dijelaskan. Manfaat bersama, maslahat bersama, dan membangun bersama. Itulah tujuan, seharusnya tujuan digital itu ke arah ke sana. Oke, next. Nah, berbicara aplikasi masjid, Pak Iskandar sudah menjelaskan ada komunitasnya. Komunitasnya apa aja? Dijelaskan ada jamaahnya, ada remaja atau relawannya, ada DKM masjidnya, kemudian ada yatim duafa. Buat kita, basically semua ini adalah penerima manfaat kecuali jamaah. Jadi masjid, ustadz, relawan, dan yatim duafa itu adalah penerima manfaat kecuali jamaah. Makanya jamaah itu di aplikasi masjid itu bebas meregistrasi dirinya. Jadi tidak kita batasi. Siapapun bisa register di aplikasi masjid sebagai jamaah. Namun untuk menjadi penerima manfaat, relawan, DKM, ustadz, dan yatim duafa itu harus melalui perantara. Nah, kalau melihat alurnya di sini, perantaranya adalah relawan atau remaja masjid. Pak Bu, saya dan tim sudah melakukan pendekatan ke masjid-masjid di Jabodetabek, sudah keliling kan. Saya sudah cerita juga dengan beberapa bapak-bapak di sini. Itu dengan relawan itu kita agresif, dengan remaja masjid agresif. Semuanya lancar, dengan ustadznya kita didorong. Tapi begitu ketemu pengurusnya selesai kan. Karena ada kekhususan, jadi khususan lah gitu. Kalau untuk seperti bapak-bapak ibu itu harus ada perlakuan khusus lah. Makanya bapak-bapak dan ibu ini adalah mitra istimewa dari kami. Masjid itu
mitra istimewanya adalah bapak-bapak sekalian yang ada di sini. Nah, jamaah akan melakukan pengajuan menjadi relawan. Jadi begitu meregistrasi, dia dapat mengajukan dirinya sebagai relawan. Tolong di-upgrade saya sebagai relawan masjid ini. Nah, begitu dia sudah menjadi relawan, dia menjadi kontak kita kepada masjid dan komunitas di sekitarnya. Nah, relawanlah yang mendaftarkan masjid. Jadi intinya Pak, di aplikasi masjid itu kita nggak mau merepotin bapak-bapak ibu sekalian gitu. Bapak-bapak dan ibu sekalian cukup memberikan arahan strategiknya seperti apa, compliance-nya seperti apa, dan terutama dukungannya terhadap inovasi tadi itu seperti apa. Jadi biarkan anak-anak muda, remaja masjid itu yang capek lah yang ngerjain, yang masukin data, yang keliling kemana-mana, biarin mereka gitu. Jadi bapak-bapak cukup memberikan restunya, ridhonya aja lah. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa relawan bisa mendaftarkan DKM, Ustadz, dan Yatim Duafa. Namun semua ini jamaah relawan Ustadz dan Yatim Duafa itu di dalam pengawasan dan monitoringnya dari DKM. Jadi DKM bisa melakukan pengawasan terhadap ekosistem komunitasnya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai Society 5.0. Next, man. Ini kita boleh interaktif, Pak, Bu, kalau ada yang mau ditanyakan di tengah-tengah nggak ada masalah. Ini syarat dan ketentuan untuk mendaftarkan masjid. Ini kita mengambil dari SIMAS sebetulnya. Jadi ini bukan suatu hal yang sifatnya urgent di depan, Pak Bu, karena mostly begitu relawan itu sudah kita knowledge, nanti relawan yang akan melakukan responsibility untuk akuisisi datanya. Itu pun bisa paralel, bertahap. Artinya biarkan masjid itu bisa dibilang live. Masjid itu menyala dulu di aplikasi agar bisa dicari oleh jamaahnya, agar bisa dilakukan infak sedekah dan melihat kegiatan program dari masjid itu. Jadi biarkan